بسم الله الرحمن الرحيم. When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di dalam pembelajaran tematik tema 5 tentang wirausaha. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Masih ingat teman-teman tentang materi yang lalu? Kalau masih ingat, Bapak bersyukur bahwa kalian masih membaca bukunya dengan baik dan mengingat kembali pelajaran yang sudah pernah diberikan. Mari kita lanjutkan materi tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membuat poster dengan baik. 2. Menyebutkan komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN dengan benar. 3. Menjelaskan sikap tanggung jawab dalam wirausaha dengan tepat. Dan yang keempat, melakukan wawancara berdasarkan daftar riwayat hidup dengan baik. Nah, mari teman-teman kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama, Pak Guru akan mengajak teman-teman untuk memperhatikan gambar berikut. Nah, sudah memperhatikannya teman-teman? Gambar pada nomor 1, 2, dan 3 merupakan gambar poster. Masih ingat kalian tentang apa itu poster? Ya, poster adalah salah satu dari jenis reklame berupa gambar dan tulisan dan dibuat semenarik mungkin dalam suatu bidang dengan tujuan memberikan informasi atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Pada gambar 1, 2, dan 3 kita lihat ada ajakan untuk menikmati sebuah produk atau jasa. Dan ini merupakan salah satu jenis poster, yaitu poster niaga. Kita ingat kembali tentang jenis-jenis poster ya teman-teman. Macam atau jenis poster. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk dan banyak ditemukan di tempat umum. Nah, salah satu contohnya tadi gambar yang teman-teman sudah perhatikan ya. Macam-macam poster. Yang kedua adalah poster kegiatan. Poster kegiatan yaitu poster pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut.
Misalnya pada poster ajakan untuk pengajian bulanan atau ajakan untuk kerja bakti dan sebagainya. Yang ketiga adalah poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya tentang poster kesehatan masyarakat atau poster tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, teman-teman, pada kali ini kita akan belajar membuat serta menilai poster yang sudah kita buat serta teman-teman yang lain buat. Pada pembelajaran yang lalu, teman-teman sudah diminta membuat atau merancang poster, bukan? Nah, jika kalian sudah selesai dalam merancang poster, sekarang sempurnakanlah poster kalian tersebut. Nah, Pak Indra akan menjelaskan kembali bagaimana langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama, merencanakan poster dengan cara menentukan sasaran dan tujuan pembuatan poster. Jadi teman-teman ketika ingin mempromosikan suatu barang atau hendak memberikan informasi kepada masyarakat, tentukan sasaran dan tujuan untuk apa poster itu dibuat. Yang kedua, buatlah sketsa poster dengan cara tentukan ukuran tulisan, gambar yang akan digunakan, serta jenis kertas yang akan dipakai. Dan yang ketiga, sempurnakan poster sesuai sketsa dengan menambah warna-warna yang menarik yang sesuai dengan kriteria barang yang kita promosikan. Sudah mengerti teman-teman? Nah, setelah selesai kita membuat poster, baik itu poster niaga, poster kegiatan masyarakat, ataupun poster yang lain, maka teman-teman akan diminta menilai poster yang sudah dibuat dengan cara menukarkan hasil poster yang sudah kalian buat dengan hasil poster teman kalian. Bapak akan memberikan contoh. Di sini ada poster tentang layanan masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Di sini kita lihat ada tulisan, ada gambar, dan ada juga komposisi warna. Bagaimana kita menilai poster ini? Teman-teman bisa menilai dari segi yang pertama, apakah judul poster sesuai dengan tema? Misalnya temanya tentang kesehatan, apakah judulnya sesuai? Yang kedua, apakah gambar dan pewarnaannya menarik? Artinya ketika orang melihat poster ini, orang tersebut timbul rasa penasaran di dalam dirinya karena gambar dan warnanya menarik. Yang ketiga, bahasa yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku.
Kalaupun menggunakan bahasa yang tidak baku, silakan disesuaikan dengan pembaca yang hendak disasar. Yang keempat, ketika kita ingin menilai poster, perhatikan apakah informasi yang ada di dalam poster tersebut. Yang keempat, apakah informasi dalam poster bisa dipahami oleh pembaca? Dan yang kelima, bagaimana tata letak gambar yang kita lihat dari contoh poster yang ada pada tampilan berikut. Nah, teman-teman, kalian sekarang sudah bisa menilai poster menggunakan kriteria yang sudah disampaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Sudah begitu banyak wirausaha kerajinan dari Indonesia yang barangnya berhasil menembus pasar ekspor Amerika dan Eropa, terutama di pasar Asia Tenggara. Salah satunya mereka melakukan usaha gencar promosi melalui poster. Ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang menjadi komoditi di pasar ASEAN. Yang pertama di bidang industri, contohnya tekstil, semen, kerajinan. 2. Pertanian, contohnya beras, jagung, dan kacang kedelai. Yang ketiga perkebunan, contohnya kelapa sawit, karet, dan kopi. Selanjutnya kehutanan, contohnya rotan dan kayu potong. Selanjutnya pertambangan, contohnya minyak bumi, batu bara, dan logam. Itulah komoditas ekspor Indonesia yang ada di pasar Asia Tenggara. Adapun komoditas impor Indonesia, yaitu barang-barang yang belum kita bisa produksi sendiri, tetapi masih kita datangkan dari luar Indonesia. Di antaranya adalah barang konsumsi, di antaranya daging, susu, dan buah. Yang kedua, bahan baku berupa benda otomotif, elektronik, dan bahan kimia untuk membuat obat. Yang ketiga, ada barang industri berupa mesin industri dan alat angkut. Yang keempat, tenaga ahli, baik itu dalam bidang kedokteran, pendidikan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan materi tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Seorang pengusaha yang baik harus memiliki sikap tanggung jawab dalam dirinya. Sebab dengan begitu dia bisa mampu menyelamatkan lingkungan dan manusia yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ada wirausahawan yang bergerak di bidang perkayuan, otomatis dia memanfaatkan hutan. Kalau dia tidak memperhatikan lingkungan, maka hutan akan habis.
lama-kelamaan akan timbul bencana. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman. Seorang wirausahawan harus punya sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Apa sajakah itu? Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang keempat, memberdayakan warga sekitar. Nah, sikap ini diantaranya harus dimiliki oleh orang yang berwirausaha. Baik teman-teman, setelah teman-teman memahami tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha, kemarin kalian sudah membuat daftar riwayat hidup. Nah, sekarang daftar riwayat hidup yang sudah kalian buat, silahkan kalian tanyakan kepada teman kalian untuk dijadikan bahan wawancara. Pak Indra akan ingatkan kembali tentang hal-hal apa yang bisa teman-teman tanyakan ketika wawancara. Pertama, tentang identitas diri. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Yang kedua, riwayat pendidikan. Dia mulai bersekolah dari TK tahun berapa, SD tahun berapa, dan seterusnya. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Nah, ini bagi yang sudah bekerja. Yang keempat, pengalaman organisasi. Bila memiliki, silakan dijawab sesuai apa yang ditulis dalam daftar riwayat hidup. Yang kelima, tentang keterampilan yang dimiliki. Dan yang terakhir, tentang prestasi yang pernah diraih. Nah, demikian teman-teman, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa setiap kita bisa menjadi wirausahawan, ya, atau pengusaha yang baik. Ketika kita menjadi pengusaha yang baik, jadilah pengusaha yang bertanggung jawab. Kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat luas dengan cara memberdayakan mereka, menjadikan mereka karyawan, lalu kita bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.